Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Di video kali ini, Ustazah akan membahas mengenai adaptasi hewan dan juga tumbuhan. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Sekarang, mari sama-sama kita simak videonya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian adaptasi, pembagian adaptasi, dan juga tujuan dari adaptasi. Anak-anak semua tahu nggak apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ini ada 3 jenisnya. Nah, yang pertama ada namanya adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas mengenai adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi merupakan adaptasi makhluk hidup berdasarkan bentuk tubuhnya. Contohnya adalah morfologi pada bentuk kaki burung. Kaki burung memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya dan kebutuhannya. Misalnya, cakar pada burung elang atau burung pemangsa memiliki kuku yang lebih tajam untuk mencengkram mangsanya. Sementara pada burung petengger memiliki jari-jari yang lebih panjang agar dapat hinggap di batang kayu. Begitu juga dengan bentuk paruh burung, memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai jenisnya. Pada tanaman, bentuk tubuh yang berbeda-beda juga digunakan untuk beradaptasi. Contohnya, daun pada kaktus berubah menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan dan dapat bertahan hidup pada tempat yang kering. Begitu juga dengan bunga mawar. Batangnya dilengkapi dengan duri untuk beradaptasi dengan lingkungan dan terhindar dari pemangsa. Dan contoh selanjutnya, bunga teratai memiliki daun yang lebar sehingga dia dapat terapung di atas permukaan air. Selanjutnya, fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi merupakan adaptasi makhluk hidup berdasarkan fungsi organ tubuhnya. Nah, kalau pada manusia, contohnya adalah mata kita. Pupil mata kita akan membesar jika berada di tempat yang gelap dan akan mengecil jika terkena cahaya yang terang. Sekarang kita lihat adaptasi fisiologi pada hewan dan tumbuhan. Nah, adaptasi hewan secara fisiologi ini ada beberapa bentuk. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, secara mimikri. Biasanya, mimikri ini terjadi pada hewan bunglon, di mana mimikri ini adalah kemampuan hewan merubah warna bentuk tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Oh iya, ada fakta menarik loh tentang bunglon. Dan kenyataannya, bunglon tidak bisa berubah menjadi semua warna. Bunglon juga dapat memutarkan matanya 360 derajat dan melihat ke arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, autotomi.
Autotomi biasanya terjadi pada cecak. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutuskan salah satu anggota tubuhnya saat dalam keadaan bahaya atau diserang musuh. Cecak akan melepaskan ekornya saat dalam bahaya. Tapi tenang aja, ekor ini akan kembali pulih kok. Selanjutnya dengan mengeluarkan tinta. Pasti sudah tahu dong hewan apa yang beradaptasi dengan mengeluarkan tinta. Ya, betul sekali. Di antaranya adalah cumi-cumi dan juga gurita. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan secara fisiologi. Secara fisiologi, beberapa tumbuhan dapat menghasilkan nektar. Organ tubuhnya yang menghasilkan nektar ini berfungsi untuk memikat para serangga agar terjadi penyerbukan. Lalu, ada juga organ tubuh yang mengeluarkan racun. Contohnya pada azalea. Ada juga dengan cara mengurangi penguapan. Contohnya pohon bakau. Pada daun pohon bakau memiliki lapisan kelenjar garam. Ini berfungsi untuk mengurangi penguapan atau evaporasi. Nah, yang terakhir, adaptasi tingkah laku, yaitu adaptasi makhluk hidup berdasarkan tingkah lakunya. Contohnya, putri malu jika diganggu akan mengatupkan daunnya. Dan kerbau yang akan menggali kubangan di tempat berair guna mendinginkan tubuh di saat panas. Nah, sekarang sudah tahu kan? Sebenarnya tujuannya apa sih adaptasi itu? Anak-anak ustazah, tujuan daripada adaptasi ada dua. Yang pertama, untuk melindungi diri dari musuh. Dan dua, untuk mencari makanan agar dapat bertahan hidup.